Di Setoko Podcast kali ini saya jalan-jalan ke Jogja dan kebetulan ini ada di salah satu kedai kopi namanya Frog Shelter. Mungkin teman-teman bisa cek juga di Instagramnya Frog Shelter dan di bawah juga ada Frogstone gitu kan. Dan kebetulan ini juga salah satu kedai kopi punya teman juga gitu. Dan saya mau ngobrol-ngobrol kali ini dengan salah seorang kawan saya dari Jogja. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang salah satu band punk rock dari Jogja, Rebellion Rose, dan sekarang ini saya lagi bareng sama Ame, dia itu gitarisnya. Apa kabar Jogja, Mek, ketika pandemi gitu di ranah kreatifnya mungkin di show pasti nggak ada ya, pasti nggak ada. Show offline apa yang kamu rasain, Mek? Kalau show offline saya ngerasain, maksudnya saya kan selain ngeband juga saya sering bikin event juga kan. Iya. Jadi yang dirasain adalah kita susah mendapatkan izin untuk menggelar sebuah acara meskipun itu privat. Oke, iya sih. Jadi kalau sebelum Covid kan orang kan mikir bikin acara, mikir gimana sih caranya biar orang-orang tuh datang banyak. Nah, kalau sekarang tuh gimana sih caranya kita nggak bikin orang yang kerumunan datang tuh banyak tuh. Kayak ngerem tuh nggak bisa kita ngerem. Bisa, karena kan memang hakikat sebuah event kan mengumpulkan kerumunan massa. Dan aku rasa dampak yang paling panjang, dampak yang paling terasa di pandemi sekarang ini adalah pelaku event ya sebenarnya ya. Karena di beberapa sektor kan sudah membaik ya Kak, di sektor sudah membaik gitu kan. Tapi ya itu, kalau untuk senimannya mungkin kita masih bisa berkreasi di beberapa platform. Tapi untuk penyelenggara eventnya ya merongos tenan. Untuk Rebellion Rose sendiri, Mek, apa nih progresnya? Apa sebenarnya progres yang tertunda karena pandemi ini apa? Sebelum pandemi sebenarnya kan udah ada rencana apa, terus akhirnya harus postpone gitu. Kalau sebelum pandemi kan kita udah ada, maksudnya di tahun 2020 kemarin, itu sebenarnya udah ada banyak titik buat, maksudnya kita manggung, ada tour, tapi ya semuanya hilang. Ya memang kita sedih, tapi di situ kita dapat hikmah untuk mengerjakan secara serius album yang tertunda gitu. Oh ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke rekaman. Ya. Jadi ini progres album ini ya, Ren? Ya. Oke. Tapi apa ya? Kamu ada 2 band ya, sama Over Distortion, juga Rebellion Rose gitu. Dan dua-duanya ini sedang progres semua. Ya kebetulan kayak gitu. Tapi memang lebih apa ya? Pandemi ini kita memang lebih aware ke karya-karya sih. Jadi ruang workshop juga semakin banyak, waktu untuk workshop juga semakin banyak. Iya. Aku juga merasain seperti itu juga gitu. Sebenarnya itu kalau kita mau nekat, kita bisa mencuri perhatian di saat pandemi. Gimana contohnya? Di sini kan secara nggak langsung saya mempelajari dinamika media sosial orang-orang itu. Selama pandemi ini kayaknya orang lebih sensitif dan orang lebih banyak ngabisin waktu di situ, terus apa-apa dikit-dikit jadi bahan buat dia naik gitu loh. Jadi kalau kita semakin genjot di situ, kayaknya itu peluang buat ngambil atensi orang-orang aja sih. Bisa jadi juga gitu. Dan makanya kan sekarang juga, tapi RR ataupun Over Distortion-mu, kita spesifik ngomongin Rebellion Rose ya, mungkin digital platformmu gimana, Mek? Jalan lancar, udah dapat income dari situ mungkin? Alhamdulillah udah ada, maksudnya ya ada sih, tapi nggak semasif kayak YouTuber lain misalkan, yang kayak dia gampang menghasilkan uang dari digital platform. Kalau YouTube-nya Rebellion Rose itu berapa sih subscriber? Aku lupa, pokoknya berapa puluh ribu gitu. Berapa puluh ribu ya? Kalau Instagram udah sampai 100.000 belum power? Belum. Tapi kita udah centang biru. Oke. Iya. Saya belum sih ya. Masih jauh ya mungkin. Tapi ada nggak yang berubah dari seorang Ame ketika sudah centang biru bandnya? Nggak ada. Sama-sama pakop soalnya. Dasarnya pakop ya. Nggak ada sesuatu yang biasanya ya Mbak ya, biasanya kan seseorang kalau wah aku udah centang biru gitu, enak sesuatu yang tak batasi, mungkin
aku harus cara kudolan seperti ini, treatmentku bergaul seperti ini, itu berlaku nggak untuk kamu gitu? Nggak, kita masih tetap sama. Yang bedain ya cuman centang biru atau enggaknya aja. Sebenarnya orang-orangnya sama aja. Aneh ya? Nggak penting sebenarnya, serius. Kamu rasa itu nggak penting? Cuman visualisasi orang nggak kenal aja sih yang anggap itu kayak centang biru. Kalau udah kenal kan mau centang biru apa enggak sama aja. Iya sih. Orang komen-komen di Instagramnya Rebellion Rose pun jawabannya, reply-nya kan juga waton-watonan tuh gimana. Masa nggak pakai metode EYD yang benar. Iya. Nah, menarik ketika teman-teman ketika kita ngomongin tentang Rebellion Rose. Banyak yang akhirnya banyaklah istilah-istilah the next Superman is dead lah. Kemudian salah satu legiun punk rock yang akan menjadi ya regenerasi culture punk rock sendiri mungkin di Jogja atau ngomongin skala nasional pun udah layak. Sebenarnya kamu merasa seperti itu nggak, Mbak? Predikat-predikat seperti itu yang disematkan di Rebellion Rose itu buat kamu nyaman nggak sih sebenarnya? Sebenarnya jujur ya, jujur ini predikat kayak gitu sebenarnya ya agak bikin gak nyaman sih, karena semakin timbul kayak batasan-batasan tadi dulu. Benar. Kalau kita terlalu mikirin, tapi kita sebenarnya nggak mikirin sampai sekeras itu sih. Kalau memang orang nganggap kayak gitu, ya monggo. Maksudnya yang penting ya Rebellion Rose tuh kayak gini tuh. Iya. Dan itu nggak memang ya kalau ngomongin tentang asumsi orang ya kan, dengan sekian puluh ribu followers kamu, dengan apa ya namanya, banyak sekali kamu bertemu orang, otomatis kan asumsi-asumsi itu kan muncul dengan sendirinya gitu kan. Dan awalnya sih aku juga merasa seperti itu, Mbak. Terus akhirnya lebih jadi kenal, tahu, terus ngulik juga tentang Rebellion Rose. Yo, enak-enak baik sebenarnya. Malah itu ya. Iya. Kok bisa orang kayak gini jadi kayak gini gitu ya? Nah itu. Beyond expectation. mungkin bisa jadi. Tapi kalau kamu akhirnya dibilang the next Superman dead, Rebellion Rose-nya? Ya kita nggak masalah. Kalau basicnya sih saya pribadi saya outsider. Vian juga outsider. Kalau orang-orang bilang ini roots-nya sama ya karena memang kita berawal dari situ. Maksudnya nggak bisa menolak kayak gitu. Iya, benar. Kita belajar pun kita juga cuman nggak belajar dari SID, tapi ada Bunga Hitam, Marginal. Iya. Semuanya jadi referensi. Benar. Kita. Album pertama RR tahun berapa, Pak? Pertama tuh tahun 2011 kalau 2010. Partai Anarki? Bukan. Bukan. Apa? For All Lies, Comrades. Jadi sekarang Rebellion Rose itu udah 3 album ya? Full albumnya ada 3. Sebelumnya kan ada EP. Oke. Kamu ngerasa bahwa tadi di album apa, Mek? Kalau saya kan masuknya maksudnya saya bukan personil tetap kan? Bukan personil tetap. Sourcing ya kamu ya? Salah. Ya. Saya bukan founder, maksudnya bukan dari awal itu. Yang dari awal siapa aja, Mek? Vian? Dulunya tuh ada Vian, ada Norman, ada Komeng bass. Aku pernah ngelihat Vian pegang gitar ya, Mek? Ya, dulu. Video klip apa gitu. Ada. Jago dia. Saking jagonya sampai dia nggak mau main gitar lagi sekarang. Katanya. Terus itu kamu bukan foundernya ya, saya bukan foundernya. Tapi pas sekitar tahun 2012, Norman kan lulus kuliah. Dia harus keluar kota, Jakarta, dia harus kerja. Dia pamit. RR mulai, maksudnya nggak ada gitaris kan. Terus saya mulai bantu-bantu. Saya bantu selama sekitar 2 tahunan lah. Baru saya bilang saya mau untuk tetap di Rebellion Rose. Oke. Terus itu tadi. Terus akhirnya kamu merasa bahwa ketika kamu sudah di Rebellion Rose, terus di album apa sih? Yogi. Jadi kalau aku sih album terbaik tetap Partai Anarki sih. Soalnya saya kan orangnya lebih ke audionya. Oh ya. Karena audionya. Memang teknisnya ya. Ya paling.
Tapi itu serius. Audionya mantep banget di album Partai Anarki. Tapi kalau secara materi Sehat Selalu paling oke sih karena itu bahasa Indonesia semua. Oh ya. Itu ngaruh ya apalagi kita main punk rock ya sebenarnya. Yeah. Banyak sesuatu yang harus disampaikan. Lirik itu kan memang ya apa ya namanya garda terdepan dari sebuah karya musik itu kan di liriknya gitu loh menurutku. Tapi di album Sehat Selalu Saudaraku sih aku sepakat ya karena aku ngerasa di situ kamu featuring dengan banyak bunga hitam marginal itu di album itu ya? Ya. Itu memang sengaja di konsep seperti itu atau karena kebetulan aja gitu? Ya kita emang sengaja sih. Jadi kita kan awalnya nggak pernah berhubungan sama beliau-beliau ini. Saya kayak Jering, kayak Mike, kita belum pernah. Tapi kalau Bang Eko, kita dulu kan maksudnya pernah bikin acara itu ya, Bunga Hitam Musim itu. Dari itu kita ya kita bisa, maksudnya kebetulan Bang Eko mau untuk ngisi salah satu lagu itu di Rangkul Kembali. Teknisnya gimana, Mek? Ya pas mereka main di sini kita ajak sekalian take. Jadi nggak ada hari khusus untuk rekaman, nggak ada. Dadaan. Gitu. Terus ada juga yang itu si Rebel Fest itu event dari Rebel Rose sendiri. Ya. Apa juga ada dari situ juga akhirnya ketemu dengan orang-orang itu gitu. Sebelum Rebel Fest. Sebelum? Ya, malah sebelum Fest. Oke. Ini tekniknya jadi memang itu bentuk kolaborasi dalam satu album itu memang kamu sengaja bikin di situ ya? Iya. Kamu berpikirnya karena itu tadi adalah orang-orang yang salah satunya mereferensi kamu dalam bermusik di Rebellion Rose. Iya. Tapi selain itu ada nggak, Mbak? Mungkin lebih ke apa ya namanya? Ada kenapa mereka yang kamu ajak gitu loh? Ada spesifikasi apa gitu? Kenapa harus iki? Mungkin ada kesamaan visi atau apa gitu? Itu nomor sekian sih. Pertama, ya itu karena kita pengen banget featuring sama mereka karena mereka adalah influence kita. Benar. Awalnya dari situ. Iya sih. Dan ketika mereka mengiyakan ya rasanya ya senang gitu ya. Kita main, maksudnya kita contohnya sama si Marginal. Ya. Kan kita yang ke sana, kita yang ke Jakarta, kita Ring Babi, kita rekaman di sana. Itu juga mereka welcome dan sangat ngopeni kita gitu loh. Jadi kayak kita di sana dikasih makan kayak diuripi terus gitu. Nah, kita malah gak enak. Oke. Berhari-hari di sana. Iya. Dan seperti itu kadang juga di luar banyak yang bilang bahwa wawangnya artis padahal sebenarnya enggak juga. Padahal sebenarnya enggak juga. Oke. Karena mungkin ya itu tadi ya mungkin belum kenal sih ya. Dan sekarang kan banyak itu orang ngejudge covernya dulu baru isinya. Ya itu pasti kan salah satu budaya gitu. Itu pasti sih gitu. Dan album Sehat Selalu Saudaraku akhirnya bisa dibilang aku juga mulai mendengarkan Rebel Rose di album itu sih sebenarnya. Dan akhirnya juga aku ngulik yang sebelumnya itu. Tapi triggernya sih si album itu gitu. Tapi sedikit ngomongin tentang akhirnya ada Comrades. Itu memang secara organik mereka ada atau memang itu salah satu bentuk yang diorganize oleh teman-teman dari Rebellion Rose dengan adanya fanbase itu, Mek? Kalau Comrades itu lebih mereka kayak naluri yang alami loh. Jadi organik lebih organik. Kita nggak ada sengaja bikin fanbase kan ada kan, Mek? Gresik, Lamongan, ya aku nggak tahu ya. Tapi ada pasti. Iya. Memang sengaja dibikin gitu loh. Kalau kita nggak ada. Kita cuman bikin gimana sih cara nyatuin mereka gitu loh. Oke. Yang memberi nama? Yang memberi nama mereka sendiri sebenarnya. Mereka Comrades pilih itu? Comrades karena kita pakai sapaan Oi Comrades terus. Oke. Sebenarnya. Terus sampai akhirnya tersebar di banyak kota ya, Mek? Ya kebetulan. Tapi iya juga sih. Sesuatu yang organik itu akan menimbulkan rasa bangga sing banget nih loh, Mek. Ya. Kadang-kadang cenderung sing wah sangat
sangat mewakili mereka loh. Karena jujur, aku sering ketemu teman-teman comrades di Solo. Solo ada kan? Ada. Banyak, ya nggak sih? Ada gitu. Dan mereka merasa sangat bangga banget loh. Bangga banget dengan segala sesuatu yang tentang Rebellion Rose-nya gitu. Kalau kamu harus berterima kasih dengan mereka itu kamu akan seperti apa, Pak? Mereka kamu anggap apa gitu? Ya kita anggap mereka keluarga sendiri. Kita nggak pernah, maksudnya kita nggak pernah nganggap Comrades itu adalah sebuah fans. Kita nggak pernah sama sekali menganggap mereka fans karena ya itu mereka lebih dari fans. Karena perilaku mereka kita lebih tepat buat nganggap mereka sebagai keluarga gitu. Oke, benar. Salah satu bagian terpenting dari perjalanan karya sebuah band itu ya mereka itu. Karena mereka yang support karya-karya kita kayak mungkin musik, video klip, terus merchandise. Ya, oke. Berarti itu tahun berapa sih, Mek? Sampai akhirnya ada Comrades? Wah, aku lupa. Pokoknya 2010-an apa ya udah. Oh, berarti udah lama juga ya, Pak ya? Itu cuma aja album pertama keluar. Oh, justru sebelum Sehat Selalu itu udah ada berarti ya? Ada. Oke. Dan sekarang udah kamu ada nggak? Maksudnya ada itu memang metadatanya atau apa ya namanya? Data Comrades itu ada nggak sebenarnya kamu? Kamu sengaja dari tim Rebellion Rose dari manajemen itu sengaja mendata itu nggak? Per kota itu ada berapa kayak gitu? Kita nggak ada. Kita nggak hitung sama sekali. Serius. Jadi ya biarlah mereka tumbuh secara asik, organik aja. Iya, benar. Karena kalau kayak gitu semacam kita membuat statistik di dalam keluarga itu. Paham nggak sih? Iya. Nah, tapi karena kita lebih mentingin rasa, Bro. Oh iya benar, itu aku sepakat. Apalagi ngomongin punk ya. Ya. Itu kan ngomongin punk memang segala sesuatu kita pun di situ karena ada sesuatu yang nggak bisa diungkapin sampai aku akhirnya sejauh ini. Karena mikir juga loh, Mek. Bahwa aku ngeband 2005 sampai sekarang bajingan. Udah sekian belas tahun gitu. Ya ini kalau nggak pakai rasa kan? Ya nggak. Dan rasanya tetap sama, spiritnya tetap sama. Padahal kalau dihitung-hitung kita kan tombok selama belasan tahun tombokan pasti. Masa Rebellion Rose tombok sih, Pak? Ya. Ya tombok pasti. Ya. Ya mungkin setidaknya bisa menghidupi karya-karya ya. Tapi mungkin kalau menghidupi secara personal di rumah ya nggak mungkin bisa ya. Memutarkan karya. Memutarkan karya selama ini aman ya. Oke. Alhamdulillah. Dan Rebellion Rose ini teman-teman salah satu band yang menurut saya itu sangat karena basis masanya atau si Comrades-nya itu tadi banyak dan pada akhirnya juga ngaruh ke merchandising. Dan ini sebenarnya yang mau kita bahas sebenarnya. Banyak orang-orang band-band yang sengaja apalagi di masa pandemi seperti ini ketika offline panggung nggak ada, ketika mungkin ketika panggung offline ada sekalipun ya, seberapa penting sebenarnya sebuah band itu harus mengelola merchandisingnya? Menurutku itu levelnya udah nggak dipenting lagi, tapi nafas lebih ke nafas band-band kayak kita kan ya band-band independen kan istilahnya, stream gitu ya. Kita kan nggak diolah oleh siapapun, tapi kita ngolah sendiri. Jadi merchandise ya adalah nafas hidupnya. Jadi kita bisa bikin karya kayak rekaman, kita bisa bikin video klip, itu ya dari muterin merchandise. Jadi selama merchandise masih jalan, kita masih bisa berkarya terus. Tapi kalau merchandise seret, kita pasti mikir gimana sih caranya buat bikin karya lagi kalau nggak ada materi lah istilahnya. Benar. Iya, passive income-nya itu memang merchandising. Cuma kan ada beberapa juga yang belum pede untuk ngeluarin merchandise-nya. Dan ini sebenarnya spesifik ya. Ini spesifik ngomongin dari sudut pandangmu. Sebenarnya kamu kalau di Rebellion Rose sendiri itu lebih banyak kamu udah berani total isinya kamu stok si merchandise-nya itu atau memang sistem pre-order? Kita masih main aman istilahnya, kita masih kita kan kebetulan selain dari commerce sendiri, kita ada teman-teman reseller. Jadi
untuk produksi dari merchandise pun kita mikir gimana sih caranya biar kita tuh aman. Jadi kan kita masih dalam tahap pre-order. Oke. Kalau untuk ready stock, ya kenapa nggak berani, Mek? Padahal kan sebenarnya udah jelas loh itu. Maksudnya yang payu piro. ayo donatur. Oke, balik lagi sih itu ya. Untuk modal awalnya. Iya, sebenarnya modal awalnya. Paling ini buka-bukaan lah. Paling sebenarnya paling banyak bisa kejual berapa piece dalam satu artikel? Mungkin rata-rata 200 lah nyampe. 200 per artikel. Tapi itu kita modelnya nggak bikin satu artikel untuk satu kali produksi itu enggak. Tapi kita bikin, misalkan kita bikin satu kali produksi, kita bikin artikel A 50 pieces. Artikel C 70 pieces. Tahun depan mungkin ada yang di-repeat dari sini lagi. Oh gitu. Jadi kita masih sistemnya masih belum kayak teman-teman distro yang dia rutin produksi gini. Nah, tapi kan ada tapi kalau dari Rebellion Rose sendiri kamu pengelolaan sendiri ya, manajemen sendiri ya? Iya. Dari band sendiri. Kolaborasi dengan vendor-vendor seperti itu kan ada juga kan? Iya. Nah itu gimana itu? Sistem yang ideal kalau kita kolaborasi merchandise itu gimana, Mek, menurutmu? Presentasinya itu berapa persen sebenarnya band itu? Itu sih fleksibel lah, nanti tergantung siapa yang ya gentleman agreement aja gitu ya. Kita nggak pernah, maksudnya kita nggak pernah secara textbook harus berapa persen. Oke. Tapi kita ngobrol dulu gitu. Oh gitu. Kalau contohnya itu sama Froxon kemarin kan, itu yang paling lucu. Maksudnya orang kan biasanya milih persen keuntungan yang paling banyak nih. Tapi kalau ngobrol sama Froxon kemarin malah rebutan yang paling sedikit gitu. Gimana sih orang-orang? Nunan gue enak. Mas Ari. Aduh. Jadi memang itu apakah dengan satu brand aja atau memang dari Rebellion Rose seperti itu, ada treatment seperti itu. Jadi misalnya ada si brand A ngontak di RR mau rilisin merchandising, apakah treatmentnya juga sama ketika kamu yang ngontak itu kenal atau nggak kenal itu sama aja? Kalau nggak kenal ya kita kenalan dulu. Yang penting ada obrolan gitu. Tapi gini, Mek, tapi kan maksudnya kan misalnya ada produknya gede nih. Brandnya itu gede. Yeah. Ngubungin kamu mau rilis merchandise-mu. Sama temanmu ngubungin kamu mau rilis merchandise-mu. Kamu lebih prefer yang mana? Si brand gede itu atau temanmu dulu yang kamu sing tak dhisik gitu? Siapa yang datang duluan? Berarti memang nggak ada filterisasi khusus untuk merchandising di Rebellion Rose. Kita masih fleksibel. Oke. Lumayan loh ya, udah ratusan piece loh ya. Dan itu kebanyakan juga kaos ya, atau merchandise atau produk lain ya? Kalau selama ini kita baru ngerilis kaos-kaos sama patch, terus bendera pernah. Oke. Untuk yang terakhir ini ya kita baru berani untuk mencoba gimana kalau bikin coach. Coach jaket. Ada satu hal yang penting, Mek. Dari Rebellion Rose, menurutmu rilisan fisik dari merchandise kaos, mungkin t-shirt sampai itu tadi jaket, dan rilisan fisik CD-nya itu imbang nggak penjualannya? Imbang gimana maksudnya? Jadi memang ada stok. Kalau kaos kamu bikin kaos, itu pasti sold out cepet. Soal cepat 200 piece. Nah, CD-nya juga ikut kejual segitu nggak? Atau jadi memang nggak? Lebih landai yang CD? Iya, ceritanya kayak gitu. Berarti sama? Karena ya mungkin emang penyuka CD itu cuma kolektor. Nah itu kenapa ya? Kenapa? Menurutmu kenapa, Mek? Padahal kan esensi sebuah band itu kan karyanya kan? Karena teknologi yang semakin berkembang kayaknya. Oke. Sekarang kan orang semakin mudah akses ya? Musik. Akses. Ya. Tapi beberapa digital platformmu di si Rebellion Rose rapi kalau menurutku. Emang ada yang mengelola itu, Pak? Ada. Dari manajemen juga ya pasti ya? Atau personil? Kita sendiri personil. Personil sendiri.
Aku ngeliat sih rapi sih, ada beberapa playlist Spotify juga gitu. Kamu Kebetulan aku tuh yang wes, ya. Sorry. kalau rapi ya aku. Kalau nggak rapi ya Vian kayaknya. Ngawur lagi ya. Enggak. Desain juga kamu yang handle. Desain Vian sama saya. Beberapa ya kolase itu? Kolase? Kamu kolase yang menarik tuh yang apa ya? Yang merdekamu tuh ya siapa gitu? Itu tuh bukan kolase, itu vektor. Apa iya? Kayak kolase ya? Ora ya? Keren ya, apa ya? Itu vektor, Bu. Kolase yang mana ya? Kolase tuh Beberapa yang menang itu, yang menang kemarin itu. Menang menang. Kolase kan. Nah, itu Pian sempat WhatsApp proving gitu loh. Ditui gambar kuwi ngono. Wah, ya menarik sih. Cuman logo ning ngarep ning kurang menurutku. Emang sengaja itu. Sengaja disimpelin. Oke. Sengaja perpandingan loh. Kalau malah bahas lainnya bro. Untuk memaksimalkan kebagusan yang belakang harus ada jeleknya gitu loh. Oh ya. Paham gak sih? Paham. Ya buat perbandingan ya. Iya. Oke. Iya benar. Tapi bagus itu menurutku. Iya. Jelek apa enggak kan selera. Bener, nggak ada sebenarnya. Nggak ada bagus, nggak ada jelek. Yang ada itu berbeda gitu. Iya. Selera. Selera ngono. Ya. Kalau kamu ngelihat industri, kamu udah termasuk band yang udah mencoba beberapa industri belum sih, Mek? Kamu kan udah TV juga kan kemarin. Sekali tuh. Iya, tapi kan udah pernah dan itu kan salah satu acara yang kebanyakan jadi barometer teman-teman musisi-musisi cutting edge atau apa gitu. Kamu rasain di situ dan kamu gimana, Mek? Kamu ngerasa biasa aja ya? Menurutku sih biasa aja karena mungkin mereka kan TV nih, TV kan dia kejar tayang. Jadi dia ngebut aja. Oke. Jadi kayak mengesampingkan kualitas audio mungkin. Dibandingkan aja, maksudnya dibandingkan aja sama. Bener. Aku dengerin juga kok. Nggak kurang worth it lah. Ya kayak sinetron itu loh, azab-azab tuh loh. Azab-azaban ya. Itu kan. Ya kayak gitulah. Tapi gue nyaman main di situ gitu. Kalau nyaman enggaknya sih nggak nyaman karena nggak ada penonton di situ. Oke. Kan kita biasanya main offline kan kita ada interaksi sama komrades, energi. Di situ kan kita ngadep sofa. Kalau puasnya sih tetap. Iya pasti, puasnya puas online, tetap puas offline gitu. Tapi sebenarnya kamu sudah punya nilai tawar belum sih, Nek? Kelas Rebellion Rose dengan mungkin 90 sekian ribu follower sekarang kan? Menurutku itu lebih tepat ditanyakan ke orang-orang yang industrinya. Kenapa kue RR? Iya, enggak. Sorry. Enggak. Tapi kan memang seharusnya kan memang udah bener apa ya namanya? Aku sih ngerasa udah layak lah ya kalau sekelas Rebellion Rose akhirnya ngomongin di ranah industrinya kayak gitu. Tapi gue siap semisal kamu harus bertarung di industri mainstream. Loh, kalau aku merasa gini loh, sekarang mainstream sama mainstream itu batasannya tipis banget loh. Gimana? Banyak band-band mainstream yang mengelola bandnya itu seperti band mainstream. Tapi memang jenis mungkin genrenya aja yang beda. Banyak metal yang seperti itu, juga banyak punk rock juga yang pengelolaannya seperti itu. Aku rasa batasannya udah makin tipis. Tapi kamu siap nggak kalau semisal kamu harus mengelola Rebellion Rose untuk menuju ke ranah situ gitu? Kalau band-band yang main-main di TV ya gitu. Kalau aku sih lebih apa ya? Untuk sekarang aku pribadi tuh pengen Rebellion Rose tuh maksudnya bisa mengungguli band-band Jakarta gitu istilahnya. Kayak mantap. Apa ya? Sekarang kan ada dari dulu lah. Ya? Dari dulu kan Jakarta sentris gitu. Benar. Dan Jogja pun kalau orang-orang bandingin sama Jakarta pun mungkin ada yang ngomong kalau Jakarta lebih baik. Tapi kan menurutku ya nggak gitu juga. Benar. Tapi kan Jogja juga punya kekuatan yang gede loh, Mak ya. Kalau ngomongin di industri musiknya kan, udah ada yang memulai lebih dulu gitu loh. Tapi itu salah satu ambisimu ya, Mak ya.
untuk menjadikan untuk melawan hierarki teritorial. Hierarki teritorialnya itu ya. Itu salah satu misimu ya, Pak ya? Iya, misimu juga kayaknya. Iya nggak sih? Iya, benar. Karena aku juga ngerasa kayak gitu sih sebenarnya. Dan tapi untuk sekarang ini ketika udah ada digital platform seperti ini, udah ya kita bisa menjadi tuan atas karya-karya kita sendiri, kita bisa menjadi media untuk segala sesuatu yang ingin kita beritakan kepada banyak orang itu, aku rasa ya ayo sekarang nih. Iya, tapi kita kan diam-diam biar mereka nggak tahu gitu. Iya sih, ya antara diam-diam atau memang kita lambat gitu. Aku belajar banyak juga sih dari teman-teman Rebellion Rose, ikuti beberapa gimana sih mereka cara apa ya namanya nge-treatment di genre ini seperti itu. Tapi apakah ini sudah sesuai ekspektasimu, Mbak? Rebellion Rose yang sekarang? Malah melebihi. Wih, sebenarnya malah melebihi ekspektasiku. Karena awalnya kan aku awalnya ngeband tuh ya cuman buat seneng. Itu aja sih. Iya. Lebih ke passionnya tuh. Wah. Ya. Lebih ke passion ya. Tapi kalau ya ada cuan-cuan dikit ya nggak apa-apa ya. Ya itu kan untuk kepentingan pemutaran karya. Biar karya itu muter harus ada gitu loh. Ya nggak sih? Kayak bikin kaos kan, kan harus muter. Lah nek turah meneh. Turah meneh ya buat apa ya? Tapi intinya gini loh, itu bener nggak sih sebenarnya itu salah satu pemantik kita masih semangat bikin karya itu karena ada profit oriented di situ. Itu salah nggak sih sebenarnya? Itu salah satu. Jadi bener kan? Ya, maksudnya nomor sekian itu. Nomor sekian, tapi ada ya di alasan kenapa kamu masih ngeband sampai hari ini. Itu ada ya alasan karena karyaku menghasilkan profit. Untuk band. Iya. Untuk pribadi. Untuk pribadi kayaknya aku masih belum sesignifikan itu tuh. Mungkin untuk beli rokok, buat teman desain. Tapi kalau untuk yang udah kalau untuk Vian gitu yang udah udah punya istri, anak itu mikir gitu juga nggak ya menurutnya? Enggak ya mungkin. Kalau pemikiran orang kan beda-beda. Iya pasti. Kalau aku kan masih lajang jadi masih masih mikir. Mungkin gue ya. Mungkin masih mikir masih pemikiran rimba lah. Gimana ya? Ada kompromi ya, masih ya. Boleh lah ya. Masih menomorsatukan passion. Tapi enak loh ya, kadang kayak gitu tuh. Memang ya syukur banyak yang akhirnya memang diorganize dianu banget karena tujuannya profit itu malah nggak jadi. Tapi kalau memang tujuan awalnya senang-senang sih, so far pasti dapat lah. Balik lagi sih ke merchandising gitu kan. Merchandising RR ada target khusus nggak mesti ketika kamu ngeluarin merchandise atau kalau ada karya kita bikin single baru kita bikin merchandise atau dengan atau tanpa lagu merchandise itu tetap harus jalan gitu. Kalau Rebellion Rose tuh dia belum di level yang mengeluarkan merchandise secara sistematis rutin. Itu belum. Jadi ya harus ada kepentingannya apa dulu. Kayak kemarin Rebel Fest. Untuk Rebel Fest ya kita harus bikin untuk Rebel Fest. Untuk video klip kita harus bikin untuk video klip meskipun itu collabs. Oke, benar. Penting banget ya sebenarnya merchandise untuk sebuah band itu. Tapi kan ada beberapa juga yang bandnya sih belum laku banget lah. Mereka baru memulai dengan berapa ratus followers seperti itu. Itu udah menurut seorang Amek, apakah pemikiran untuk bikin merchandising itu harus sudah diterapkan dari ketika kamu bikin band itu tadi? Menurutku harus, karena entah mereka nanti akhirnya dia berlabuh di sebuah label yang mayor dan di manajemen oleh orang lain mungkin. Tapi dia harus belajar dulu dari bawah, maksudnya gimana sih cara mengelola band, gimana sih cara menghidupi band, gimana sih cara muterin karya, itu harus tahu. Iya benar. Dan personil pun sebenarnya juga harus tahu banget tentang itu nggak sih, maksudnya apakah itu udah jadi kebutuhan manajemen atau memang ini ya share bareng aja gitu loh. Ada kan beberapa band, nggak tahu ya kamu tahu atau nggak, tapi aku tahu. Ada beberapa apa tuh bandnya? Ya ada lah.
yang memang mengelola merchandise itu ya manajemen gitu. Itu jadi urusan manajemen, terus kemudian personel royalti gitu. Jadi masih intinya pembagian nggak rata lah. Ya. Atau karena pembagian nggak rata itu sebenarnya bukan karena pilih-pilih, tapi memang dia si artworkernya atau dia yang sesuai keringatnya. Iya, dia founder dari sebuah band itu. Tapi ya aku kurang setuju sih. Sesuatu yang udah berjalan hari ini ya aku rasa ya memang harus rata gitu. Bener nggak? Iya sih. Atau memang kamu setuju dengan ada founder dalam sebuah band untuk masalah itu gitu? Kalau aku pribadi sih lebih ke kita kan orang tuh kalau manut sistemnya itu ya, metodenya itu orang kan dapat, maksudnya kerja kan dia ada keringat yang dikeluarkan sesuai apa yang dia kerjakan. Seberapa besar sih keringatnya, seberapa besar sih pengaruhnya, itu tetap harus dipertimbangkan lah. Lebih lah. Kalau aku sih lebih ke situ. Benar. Merchandising, bajakannya banyak ya Mas? Aku nggak tahu, tapi katanya ada. Katanya ada ya. Katanya ada. Lah kamu nanggapi seperti itu gimana, Mek? Aku sih ya kita tahu lah, maksudnya Comrades juga nggak kesulitan dapat merchandise-nya RR karena selain mereka bisa order langsung ke Rebellion Rose, mereka bisa dapat dari reseller. Secara maksudnya barang yang benar-benar original. Jadi kalau ada yang bajakan ya mungkin nggak semasif. Ya pasti ya. Tapi ada yang bajakan, saya kata ewu, sing desain rambutnya diupload terus baru cuma di-invert yang lagi kan akeh banget, Mbak. Atau sing kudune ning kaos pirang lah dikene ning kaos putih kewalik wis ben penting Rebellion Rose. Itu pernah kita bikin, maksudnya pernah ada yang baca kayak gitu. Ya akhirnya kita tarik barangnya. Kebetulan ketemu orangnya di tempat kita main tuh. Luar kota, Mek? Luar Jogja? Luar Jogja. Ada ya? Ada. Oke, mungkin ya cukup menarik ya kalau bicara soal merchandising dalam band kayak gitu. Apalagi untuk skala band yang seperti Rebellion Rose mungkin kan udah ada basis massa yang cukup banyak juga gitu kan, putaran juga itu. Mungkin buat teman-teman yang baru memulai untuk bikin sebuah band mungkin bisa lah tanya-tanya ke mereka biar sih pengelolaan merchandise yang bagus itu seperti apa, Mas? Itu wajib tuh. Wajib itu ya? Masuk dalam salah satu pasal serawung sebenarnya. Anak band kan harus serawung dia. Tapi enak loh, Mek, kadang kan juga minum gitu loh, Mek. Aku sering loh, Mek, tuku kaos, tak tukoni lagi, pakai wae, Mas. Yo wes, alhamdulillah. Padahal sebenarnya kita niatnya mau support ke situ sih, gitu. Mek, terakhir mungkin buat kamu, Mek, sebenarnya Rebellion Rose sudah menjadi milik publik ya, milik banyak orang dengan segala isu-isu yang disampaikan di situ. Over distortion sudah seperti itu. Kemudian kamu sebagai sosokmu pribadi juga bikin karya banyak di situ juga gitu. Sebenarnya kamu ada pencapaian apa dan di mana, Mek, sebenarnya? Di Rebellion Rose kah? Itu yang di Over Distortion kah? Jawaban itu yang belum aku temukan. Masih kamu cari sampai sekarang. Iya, makanya masih tetap ngeband tuh salah satunya karena gak punya jawaban itu. Apa yang aku cari di sini gak ada, dan aku terus bikin kayak gitu sampai aku nemu jawabannya. Dan aku berhenti nanti. Ya, kita udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Amek. Mungkin nanti next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, mungkin dengan personel yang lebih lengkap lagi ya Rebellion Rose-nya ya. Oke, terima kasih, Mek. Thank you banget ya, Mek ya. Siap, sama-sama Mas Albi. Udah punya waktu. Terima kasih juga udah menjenguk. Siap. Sehat selalu saudaraku ya, pokoknya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Panjang umur untuk semua hal baik.